Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur di hari ini, di hari terakhir bulan Januari. Kita bersyukur bahwa setiap karya Tuhan sepanjang minggu ini dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini kita bersama-sama bersekutu kembali memuliakan nama Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersyukur bahwa setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat waktu, kesempatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sehingga di hari ini kita bersama-sama boleh hadir menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau bersama-sama naikkan satu pujian. Kau Bapa yang mengasihiku, Dialah segalanya dalam kehidupan kita. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan bersama-sama, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Katakan, Kaulah yang kupandang Tuhan. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi kita mau bersama-sama naikkan pujian ini. Katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat. Amin. Katakan rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya
katakan bahwa Dialah Allah yang kita pandang. Yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan bersama-sama, Kaulah segalanya. Benar Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakan. Katakan mengasihimu. Mengasihimu, memuliakan. Sekali lagi katakan mengasihimu. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya Yesus. Inilah setiap pujian penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Bahwa Engkau Bapa yang mengasihi kami. Rencana-Mu indah bagi hidup kami Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami datang menyembah Engkau Tuhan. Inilah rindu kami Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami seringkali menyakiti hati-Mu Tuhan. Walaupun seringkali kami tidak setia kepada Engkau Tuhan. Namun Engkau Bapa yang tetap mengasihi kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau pandang Engkau Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, semua semua bangkit berdiri. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, Kaulah yang ku pandang.
Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Allah yang kami pandang dalam hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Allah Juru Selamat kami Tuhan. Pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Kami pasrahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya sapa shalom. Shalom. Kita pagi hari ini amin. Amin. Saya percaya bahwa badai kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, namun Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru untuk melewati setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Kita bersama-sama bersorak memuji nama Tuhan dengan satu pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. sekali lagi Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin Tuhan. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian dari Pak Julius.
ambil alih seluruh kehidupan kita. Biarlah pujian pada pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kita. Kita akan bersama-sama persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian. Engkau Tuhan yang setia, satu-satunya yang kuandalkan. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Katakan satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita menaikkan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Katakan bahwa Dia Allah yang setia dalam kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, Amin Tuhan. waktumu selalu yang terbaik.
kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi naik pujian bersama-sama. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Kami bangga, kami bersyukur kami punya Tuhan yang mengasihi setiap kami. Dan Engkau Tuhan pula yang menyelamatkan, bahkan memanggil setiap kami untuk melayani Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Teguhkanlah setiap kami di hari ini melalui firman-Mu Tuhan. Agar kami pulang, ada sesuatu yang kami bawa untuk kami hidup sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Berfirmanlah bagi setiap kami. Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang keempat. Mari kita buka firman Tuhan. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-17. Dan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 sampai 24. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-17. Kita akan baca secara bersama-sama. Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai yang ke-17. 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." 11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Ayat 12. "Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." 13. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara,
lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Ayat 15. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Ayat 16. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Ayat 17. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bacaan yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 17. Mari kita buka firman Tuhan. Kisah Para Rasul 7 ayat 17 sampai 24. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi makin dekat genap janjinya yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. 19. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Ayat 20. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Ayat 21. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. 22. Lalu Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. 23. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ayat 24. Ketika itu ia melihat seorang yang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, mari kita baca sama-sama tema hari ini 1, 2, 3. Musa melayani untuk setia sampai akhir. Musa, ini saya mengartikan sendiri ya, dari arti kata Musa. Musa itu artinya melayani untuk setia sampai akhir. Sekali lagi sama-sama dengan saya, 2, 3. Melayani untuk setia sampai akhir. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, Musa lahir dan ia hidup, ia selamat, itu sebenarnya karena kasih karunia. Saudara, Musa lahir di keluarga Lewi. Orang Lewi itu orang khusus. Kalau boleh dibilang itu lahir di keluarga hamba Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, Musa lahir ketika Yusuf itu sudah tidak ada lagi. Dan bangsa Israel mereka ada di tanah Mesir di tengah perbudakan. Sehingga di antara bangsa Israel ketika Yusuf meninggalkan mereka, tidak ada lagi pemimpin buat mereka yang bisa melindungi mereka, menyertai mereka, yang bisa memimpin mereka. Lalu tiba-tiba lahirlah Musa. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Musa lahir ada ancaman untuk Musa itu mau dibunuh. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan ya, ada orang tua yang tega membunuh anaknya, atau ada orang tua yang tega kemudian ya anaknya ditaruh di pinggir jalan, ditaruh di plastik kemudian dibuang begitu. Nah, itu tandanya karena tidak mengasihi. Tapi dalam konteks Musa ini bukan karena orang tua tidak mengasihi,
Tetapi karena ada ancaman seperti zaman Yesus, ya. Ketika Yesus lahir ada ancaman dari Herodes, ada ancaman dari pemimpin-pemimpin baik untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kisah Nuh, perhatikan bahwa dia lahir betul karena kasih karunia. Dia hidup karena kasih karunia. Dia selamat itu karena kasih karunia. Setelah 3 bulan Musa itu lahir, saudara. Betapa pedihnya hati seorang ibu, seorang ayah. Kemudian ditaruh di peti dan ditaruh di sungai. Sampailah di kerajaan Mesir. Bapak Ibu Saudara, bayangkan waktu itu kalau sungai itu seperti Tondano. Mungkin Musa tidak diselamatkan. Seperti banjir kemarin di Manado. Mungkin Musa tidak terselamatkan. Tetapi sekali lagi Musa lahir dan dia selamat. Sampai di dalam pemerintahan Mesir. Itu betul-betul grace, betul-betul anugerah Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, yang luar biasanya lagi bahwa Musa ketika dia mulai bertumbuh, ketika dia mulai menjadi seorang anak, kemudian menjadi remaja, bahkan sampai kepada dewasa, firman Tuhan berkata, di usia-usia dewasanya, Musa itu terdidik dalam pendidikan orang Mesir. Tadi ayat-ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan meneguhkan bahwa Musa dibentuk, Musa diproses, Musa dididik di dalam pemerintahan Mesir. Sehingga Alkitab memberi informasi kita bahwa Musa itu orang yang berkuasa, yang punya power dalam kerajaan Mesir. Musa itu seorang yang berkuasa dalam perkataannya, berarti dia pandai, dia pintar, dia cerdas. Musa adalah seorang dalam tindakannya itu dia bisa melakukan apa saja karena dia punya otoritas. Saudara bisa bayangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, ayat 22 itu sangat jelas memberi informasi bagi kita. Musa dewasa, terdidik dengan hikmat orang Mesir, berkuasa baik perkataan maupun perbuatannya. Di kacamata kita, ketika kita mendengar kisah Musa, maka kita berkata, wow, Musa hebat sekali. Musa luar biasa. Musa betul-betul sosok pemimpin yang dikagumi, dihormati. Ya, bahkan menjadi dambaan Tuhan untuk Tuhan harus mengutus dia menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, perhatikan sifat Musa. Ini tadi kita melihat ya, ketika dididik dia penuh hikmat, berkuasa, perkataan dan perbuatannya luar biasa. Tapi saudara perhatikan, sifat Musa yang pertama, dia tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Sehingga ketika dia melihat saudaranya itu, ketika dia datang kerinduan untuk datang berjumpa dengan saudara-saudaranya, ada orang Mesir yang membunuh saudaranya sehingga dia harus membela bangsa Israel. Kemudian esok harinya juga hal yang sama terjadi ketika timbul perkelahian di antara orang Israel, ya. Lalu kemudian dia datang membela, justru bangsa Israel menolak dia, tidak menerima dia. Artinya Musa itu suka menolong. Dia peduli dengan orang lain. Ya, tadi tidak egois. Yang kedua, dia suka menolong. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan ketika ada masalah, perkelahian terjadi dengan otoritas, dengan kuasa, dengan perkataan, dengan perbuatan dia melangkah dan dia mampu menghadapi masalah. Artinya dia berani menghadapi masalah waktu perkelahian itu terjadi. Berarti Musa luar biasa ya, dia begitu berani. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang membuat saya jadi merenungkan bagian ini adalah ternyata Musa itu mudah menyerah dan lari dari persoalan. Musa mudah menyerah dan lari dari persoalan. Saudara, ayatnya yang ke-29 dalam Kisah Para Rasul dijelaskan di sana ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya dan ketika saudara-saudaranya bangsa Israel itu menolak dia, lalu kemudian dia melarikan diri. Kemana saudara? Pergi ke Gorontalo.
Dia pergi ke Midian. Ngapain ke Midian? Dia lari dari persoalan itu. Kenapa? Karena dia sudah ditolak, dia sudah dibenci, dia sudah tidak dihargai, dia sudah tidak dihormati. Lalu kemudian dia pergi tinggalkan persoalan itu, dia tinggalkan bangsa itu, kemudian pergi ke Midian. Dia mengasingkan diri di sana. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan, waktu dia lari dari persoalan, Tuhan tetap mengejar dia. Tuhan tetap cari dia. Sampai di Midian, saudara, ketika dia berjumpa ya dengan mertuanya, begitu ya. Tapi di situ panggilan Tuhan tetap ada dalam kehidupan Musa. Tuhan tetap mencari Musa. Tuhan tetap terus ya mencari dan terus mencari Musa. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, sifat Musa, kehidupan Musa yang perlu kita waspadai agar kita jangan sampai tidak seperti Musa adalah jangan mudah menyerah dan jangan lari dari persoalan. Amin. Kondisi Musa pun sama, saudara. Tuhan sudah memilih dia. Dia orang pintar, dia orang yang berkuasa, perkataannya luar biasa, tindakannya luar biasa. Dengan kata lain, saudara, pendidikan orang Mesir itu luar biasa bagi Musa. Tapi ketika Musa menghadapi masalah, justru Musa menyerah. Musa mundur. Dan akhirnya dia tinggalkan persoalan itu. Bapak Ibu Saudara, saya berharap dari bagian firman Tuhan ini, janganlah kita terlalu gampang menyerah dengan persoalan. Jadilah orang Kristen yang militan dalam Tuhan. Amin. Jadilah orang Kristen yang kuat dalam Tuhan. Jadilah orang Kristen yang pantang menyerah. Jadilah pelayan Tuhan yang tetap kuat dalam Tuhan. Jadilah pelayan Tuhan ya yang tetap berdiri walaupun di tengah masalah. Jadilah pelayan Tuhan yang betul-betul melihat persoalan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk bersama dengan Tuhan dan kita bisa melewati persoalan itu. Bagi Bapak Ibu Saudari kasih oleh Tuhan, kalau engkau hari ini siap untuk menerima panggilan Tuhan sebagai pelayan Tuhan, jangan pantang mundur, jangan mudah menyerah. Dan jangan pernah lari dari persoalan. Kalau saudara diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, berarti saudara berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku berserah penuh kepada Tuhan, pakai aku, pakai hidupku. Agar hidupku itu boleh bernilai bagi Tuhan. Agar hidupku itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Masa jabatan saudara itu hanya 1 tahun saudara melayani Tuhan. Sebentar juga bisa saja orang lain tergantikan. Tetapi biarkanlah 1 tahun itu boleh bernilai. Amin. Biarkanlah 1 tahun itu ada hal-hal yang saudara lakukan. Ada hal-hal yang saudara kerjakan. Atau kalaupun saudara tidak melayani tidak terikat dalam kepengurusan. Paling tidak saudara ketika saudara diberikan hidup oleh Tuhan. Dan ada waktu-waktu di mana engkau diberikan kesempatan untuk melayani, untuk melakukan hal yang baik, untuk bisa menjadi berkat. Saudara bisa lakukan itu. Jangan terlalu mudah menyerah. Apalagi kita ada di akhir zaman. Tantangan semakin banyak. Ya, dunia teknologi semakin canggih. Orang semakin mengandalkan intelektual. Orang semakin mengandalkan teknologi. Orang semakin mengandalkan rasionalisme. Maksudnya orang semakin mengandalkan pikirannya. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dan saya, kita belajar hari ini. Musa itu sebenarnya dia punya passion. Musa itu dia punya bakat. Musa itu punya talenta. Musa itu punya karunia. Musa itu pandai. Musa itu pintar. Tetapi di dalam dirinya dia terlalu mudah untuk menyerah. Bukankah pujian berkata, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum jadi kalau saudara belum mencoba, jangan dulu menyerah. Saudara harus melakukan sesuatu. Kalaupun saudara jatuh, firman Tuhan berkata, Dia tidak akan membiarkan engkau sampai tergeletak. Tuhan pasti menopang kehidupan kita.
Sifat Musa yang perlu kita waspadai adalah jangan menyerah dan jangan lari dari persoalan. Pasal 4 dalam kitab Keluaran pasal 10, ayat 10 dan 11. Mari kita lihat firman Tuhan. Poin-poinnya nanti dilanjutkan saja ya, bisa diklik saja. Pasal 4 ayat 10 dan 11, mari kita baca sama-sama. Ada di Alkitab Bapak Ibu Saudara, silakan perhatikan. 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Ayat 11, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, profil Musa sangat luar biasa. Tetapi satu hal yang perlu kita waspadai, bahwa Musa dia begitu minder dan tidak percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Saudara perhatikan tadi di ayat sebelum ayat 29 tadi, Alkitab menjelaskan Musa itu terdidik. Musa itu pintar. Musa itu perkataan kuasanya, perbuatannya luar biasa. Dia suka menolong. Dia berani, tidak egois, dia peduli dengan orang lain. Tetapi saudara perhatikan, di poin yang pertama kalau orang sudah mudah menyerah, lari dari persoalan, maka yang muncul yang kedua adalah dia mulai minder. Dia tidak percaya diri lagi. Dia tidak percaya Tuhan lagi bahwa Tuhan pasti menolongnya. Tuhan pasti memampukannya. Tuhan pasti memberkatinya. Tuhan pasti memperlengkapinya. Tuhan pasti meneguhkannya. Dan itu yang terjadi sama Musa. Sehingga dia berkata, mulai berandai-andai kan, "Tuhan, saya ini tidak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa berkata-kata." Wah, tadi perkataannya luar biasa. Dia bisa menghadapi masalah, orang berkelahi dia bisa tangani. Tapi ketika dia ditolak, ketika dia tidak diterima oleh bangsa Israel, dia mulai mundur, dia mulai lari, dia mulai minder. Dan kesimpulannya, dia tidak mempercayai lagi bahwa panggilan itu datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu sejauh mana kehidupan kita hari ini. Apakah kita menjadi orang yang minder, yang tidak percaya diri? Apa bahasa gaulnya itu, kurang pede. Padahal kamu dilihat, waduh, kalau ketemu dengan orang ceritanya, waduh, dari A sampai Z. Bisa cerita dari A sampai Z itu hebat sekali. Ceritakan sejarah hidup luar biasa. Bicara dengan orang bisa. Lakukan ini, lakukan itu bisa. Tetapi kadang-kadang kurang percaya diri. Aduh, kita ini kok itu sana itu pintar sekali dia. Itu sana itu hebat sekali dia. Kalau boleh dia, jangan saya. Ini Musa seperti itu. Terlalu gampang untuk menyerah. Lari pergi. Yunus. Tuhan sudah panggil berkali-kali. Dia harus pergi lagi ke Tarsus. Lari lagi. Tuhan sudah bilang, "Ngoni kita pilih, pergi ke Niniwe." Hanya satu berita. Beritakan bertobatlah sebab Tuhan sudah dekat. Itu saja beritanya. Simpel saja beritanya. Sampai masih berandai-andai lagi dengan Tuhan. Itu kan Tuhan saya sudah bilang, pasti Niniwe itu gak dihukum oleh Tuhan. Kalau saya tahu memang dulu saat ini mau pergi, itu Yunus. Dia lari dari panggilan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, hati-hati dengan
kurang percaya dirinya kita. Saya jadi berpikir ke saudara, apakah saudara sudah sungguh-sungguh percaya Yesus atau tidak? Karena orang yang minder, orang yang tidak percaya diri itu, Alkitab mencatat itu belum sempurna dalam kasih. Kasih Kristus itu belum memenuhi hidupnya secara utuh, secara sempurna. Yang kedua, tidak adanya penyerahan total kepada Tuhan, sehingga membuat dirinya tidak lagi percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memampukan dia untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu Saudara, jangan mudah menyerah dan tetap percaya diri. Saudara, tidak berarti percaya diri kemudian kebablasan, bukan saudara. Oh, saya percaya diri ini. Lalu kemudian, hoi lihatlah saya ini, saya hebat, saya jago, tidak. Tapi percaya diri artinya kita harus percaya bahwa saya ini bernilai, saya ini berharga, saya ini dipilih oleh Tuhan, saya ini dipanggil oleh Tuhan, saya ditetapkan oleh Tuhan. Untuk apa? Melayani Dia, untuk memuliakan namanya selama kita masih hidup di dunia ini. Tapi yang ketiga Bapak Ibu Saudara, akibat dia minder, akibat dia tidak percaya Tuhan, akibat dia lari dari panggilan Tuhan, akhirnya Bapak Ibu Saudara, Musa itu dia mulai perintahkan Tuhan untuk utus orang lain, agar orang lain itulah yang dipakai oleh Tuhan. Musa mulai perintahkan Tuhan, kalau boleh Tuhan, utuslah orang yang Kau pilih, supaya orang itulah yang akan dipakai oleh Tuhan. Penglihatan sudah ada, malaikat Tuhan sudah datang. Tuhan sudah berjanji ada mujizat, ada kuasa, ada tanda-tanda, ada tongkat di tanganmu. Tetapi Musa masih menolak panggilan Tuhan, lalu kemudian berkata, aku tidak bisa, aku tidak pandai, utus saja siapa yang Engkau pilih untuk dia pergi. Bapak Ibu Saudara, ketika Musa berkata demikian, firman Tuhan menjelaskan murka Tuhan itu datang kepada Musa. Kata murka itu saudara artinya Tuhan itu marah. Tuhan itu kesal sama Musa. Kenapa? Tuhan sudah bilang, aku pilih engkau. Aku menyelamatkan engkau. Kalau engkau tidak dibunuh di Mesir, itu berarti aku yang memilih engkau. Aku yang melembutkan orang Mesir sehingga engkau bisa selamat. Dan engkau besar, engkau dewasa, engkau bertumbuh. Engkau cerdas, engkau pintar. Engkau mampu melakukan segala hal. Engkau berkuasa, perkataanmu, perbuatanmu luar biasa. Tapi Musa kembali lagi, dia masih berkata, Tuhan, aku tidak bisa. Kalau boleh Tuhan, utuslah siapa yang Engkau pilih. Bapak Ibu Saudara, Yesaya pernah dipanggil oleh Tuhan. Waktu dia dipilih oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yehuda. Lalu kemudian berkata, ini aku, utuslah aku. Yesaya tidak berkata, ini aku, berkati aku, utuslah orang lain. Tidak. Tapi Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Ini aku, pakailah aku. Ini aku, jadikan aku saluran berkat. Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, jangan pantang menyerah, hadapi setiap persoalan dalam hidup kita. Yang kedua, harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong saudara. Asalkan saudara berserah kepada Tuhan. Berserahlah setiap waktu, setiap saat, setiap hari, berserahlah kepada Tuhan. Dan ingat, kalau saudara sudah bersedia hari ini, tandanya saudara menerima panggilan Tuhan. Saudara berkata, aku mau melayani Engkau Tuhan. Walaupun secara fisik saudara melayani di GKI, tetapi dalam panggilan rohani saudara, saudara sedang berhadapan dengan Tuhan setiap hari. Saudara berkata, saya mau melayani Engkau Tuhan.
sekalipun tidak di gereja, tetapi dimanapun saudara bisa melayani Tuhan. Biarkanlah firman ini boleh memberkati kita hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita bersama-sama meresponi firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. sekali katakan, lihat, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat, Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. teguhkanlah setiap kami melalui firman-Mu Tuhan. Kalau firman ini menegur kami, menuntun kami, mengoreksi kehidupan kami, beri kami hati hamba, beri kami hati yang terbuka, agar kami diubahkan oleh Tuhan. Mungkin selama ini ya Tuhan, kami terlalu mudah untuk menyerah. Kami terlalu mudah untuk lari dari panggilan Tuhan. Seringkali panggilan Tuhan itu datang di dalam hidup kami. Seringkali panggilan Tuhan itu datang dikala kami tidur, dikala kami bekerja, dikala kami menempuh studi. Tetapi seringkali kami mengeraskan hati. Biarkanlah kami belajar Tuhan, supaya ketika Tuhan menyelamatkan kami, Tuhan menebus kami, Engkau bermaksud supaya kami meresponi panggilan-Mu ya Tuhan. Teguhkanlah setiap kami hari ini, supaya kami belajar percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Belajar percaya bahwa Tuhan bekerja. Belajar percaya bahwa ada mujizat, ada tanda, ada kuasa, ada karunia, ada talenta yang Tuhan beri dalam hidup kami. Beri kami hati hamba yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Beri
Beri kami hati yang pasrah kepada kedaulatan Tuhan. Agar kami melihat bagaimana perbuatan Tuhan nyata melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Teguhkanlah kami, supaya kami bisa berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Ini aku Tuhan, perlengkapi aku dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu. Agar dari tempat ini, kami boleh berkata, aku mau menjadi berkat. Aku mau menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan firman. Tetapi Roh Kudus terus mengingatkan bagi setiap kami. Dari tempat ini, di rumah kami, di keluarga kami, dalam pergaulan kami, dimanapun kami berada. Engkau terus meneguhkan kami, supaya dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Kristus, yang melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan, agar Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melaksanakan pelantikan pengurus komisi dan panitia Agape Ministry, kita akan bersama-sama mendengarkan surat keputusan dari majelis yang akan disampaikan oleh sekretaris jemaat. Kami persilakan. Salam, selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Terpuji nama Tuhan. Izinkan saya selaku sekretaris membacakan surat keputusan untuk pengangkatan pengurus komisi-komisi dan panitia Agape Ministry. Keputusan Jemaat Pos PI Gorontalo nomor 06 GKI GTO garing 1 angka Romawi tahun 2021 tentang pengangkatan pengurus komisi-komisi dalam jabatan struktural kepengurusan Pos PI GKI Sulsel Jemaat Pos PI Gorontalo periode tahun 2021 sampai dengan 2022. Menimbang satu, bahwa pengurus komisi-komisi diperlukan untuk mengatur pelayanan dalam bidang komisi-komisi. Kedua, untuk memenuhi maksud di atas poin pertama, maka dipandang perlu menetapkan pengurus komisi-komisi Pos PI Gorontalo dengan sebuah surat keputusan. Ketiga, bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan untuk menduduki jabatan dalam kepengurusan komisi-komisi Pos PI GKI Sulsel Jemaat Gorontalo. Mengingat pertama, Tata Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan pasal 29. Kedua, Tata Tertib Gereja Kristen Indonesia Sulawesi Selatan tahun 1993 pasal 29 ayat 1 sampai 7. Memperhatikan hasil rapat gembala dan pengurus GKI Pos PI Gorontalo tentang penetapan pengurus komisi-komisi Jemaat Pos PI Gorontalo yang baru. Memutuskan, pertama, mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus komisi-komisi GKI Pos PI Gorontalo periode 2021 sampai dengan 2022. Kedua, pengurus komisi-komisi tersebut bertugas dalam pelayanan komisi-komisi GKI Pos PI Gorontalo sesuai dengan tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel sampai waktu yang ditentukan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan maka akan dilaksanakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 31 Januari 2021. Sudah ditandatangan oleh Ketua Ibu Faniwati, Sekretaris Melki Untu, mengetahui Gembala Sidang Pendeta Octavianus.
Lampiran Surat Keputusan Jemaat Pos PI Gorontalo nomor 06 garing GKI GTO garing angka Romawi 1 garing 2021 tentang penetapan dalam jabatan pengurus komisi-komisi Pos PI GKI Sulsel Jemaat Gorontalo periode 2021 sampai dengan 2022. Komisi Sekolah Minggu. Ketua Ibu Marcelina Patara. Bendahara Ibu Gladys Paputungan. Untuk Komisi Pemuda dan Remaja, Koordinator Saudari Elna Angelina Ruagawe dan Saudari Devita Subetan. Untuk pengurus Komisi Pria dan Wanita, Ketua Bapak Julius Sonoto, Bendahara Ibu Bong Li Moy. Untuk Komisi Doa, Koordinator Ibu Nurtiasi. Saya lanjut ke keputusan yang kedua. Nanti setelah saya bacakan, mohon kesediaan Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah ada namanya disebutkan akan tampil ke depan. Keputusan yang kedua. Keputusan Jemaat Pos PI Gorontalo nomor 05 GKI GTO garing angka Romawi 1 garing 2021 tentang pengangkatan panitia agape ministry dalam jabatan struktural pengurusan GKI Sulsel Jemaat Pos PI Gorontalo periode 2021 sampai dengan 2022. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Pertama, mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai panitia agape ministry GKI Pos PI Gorontalo periode 2021 sampai dengan 2022. Kedua, panitia agape ministry bertugas dalam kegiatan hari-hari besar gereja sesuai dengan tata gereja dan tata tertib GKI Sulsel sampai waktu ditentukan. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan, maka akan dilaksanakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 31 Januari tahun 2021. Sudah ditandatangani oleh pengurus, Ketua Ibu Faniwati, Sekretaris Melki untuk mengetahui Gembala Sidang Bapak Pendeta Octavianus. Penetapan dalam jabatan panitia Agape Ministry Pos PI GKI Sulsel Jemaat Gorontalo periode 2021 sampai dengan 2022. Ketua Bapak Jekli Jekere. Sekretaris Ibu Murni Permata Lestari Ojo. Bendahara Ibu Hevena Kurniawati. Sudah ditetapkan di Gorontalo tanggal 31 Januari dan ditandatangani oleh pengurus. Demikian surat keputusan yang saya bacakan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Nama-nama yang sudah dibacakan silakan maju ke depan. Bapak Ibu Saudara yang telah bersedia untuk dilantik hari ini dalam kepengurusan pengurus komisi dan panitia agape ministry, saya selaku hamba Yesus Kristus sebelum meneguhkan saudara, dengarkanlah beberapa pertanyaan dan jawablah sesuai dengan pertanyaan yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bapak Ibu Saudara menjawabnya sesuai dengan pertanyaan yang saya ajukan. Dan setiap pertanyaan itu dijawab oleh semua. Yang pertama, apakah saudara-saudari percaya dan bersedia? Apakah saudara-saudari percaya dan bersedia bahwa Tuhan telah memanggil saudara melalui jemaatnya
dalam pelayanan kepengurusan komisi dan panitia Agape Ministry. Bagaimana jawab saudara-saudari? Yang kedua, apakah saudara-saudari mengakui dasar pengakuan iman reformatoris, yaitu pengakuan iman rasuli dan katekismus Heidelberg? Bagaimanakah jawab saudara-saudari? Pertanyaan yang ketiga, apakah saudara-saudari bersedia mengikuti tata gereja dan tata GKI Sulsel serta keputusan-keputusan yang telah ditetapkan? Bagaimana jawab saudara-saudari? Pertanyaan yang terakhir, apakah saudara-saudari bersedia menjadi teladan dalam kehidupan rohani sehari-hari yang membawa kemuliaan Allah, melayani setulus hati di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan? Bagaimana jawab saudara-saudari? Berdasarkan tekad dan janji saudara-saudari, saya selaku hamba Yesus Kristus akan melaksanakan pelantikan ini, dan saya mengundang hamba Tuhan beserta majelis untuk mendampingi saya dalam pelantikan. Kita naikkan pujian, inilah yang ku punya hati sebagai hamba. Inilah yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat. Mari dengan sungguh-sungguh. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Inilah yang ku punya hati sebagai hamba. Inilah yang ku. Mari secara pribadi, mari engkau berdoa kepada Tuhan, engkau berserah kepada Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan, bawa hidupmu kepada Tuhan, agar Tuhan memakai hidupmu. Dan kebenaran sampai selamanya. Silakan berlutut bagi yang bisa. Saya persilakan sejenak untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Sebelum saya melantik saudara, dengarkanlah firman Tuhan hari ini. Bahwa engkau dipanggil, engkau dipilih, engkau ditetapkan oleh Tuhan. Belajarlah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berusahalah, berjuanglah untuk melayani sesungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Agar di akhir hidup Tuhan bisa berkata, hai hambaku yang setia, marilah kembalilah. Aku akan berikan mahkota kehidupan bagimu. Pelayanan penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan rintangan. Ada kalanya di mana engkau bersuka cita, tetapi ada waktunya di mana engkau harus berduka. Ada waktunya di mana engkau bergumul berdoa, berserah kepada Tuhan. Karena di sanalah kuasanya sempurna dinyatakan dalam hidup. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku
bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Saudara-saudari yang menerima panggilan Tuhan hari ini, saya selaku hamba Yesus Kristus menumpangkan tangan di atas kepalamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kekuatan dari Allah Roh Kudus, Yesus Kristus yang menjadi sahabat, yang menjadi Tuhan, menjadi Raja, akan memperlengkapi engkau, akan meneguhkan engkau, akan menopang engkau, akan memberi kekuatan, memberi hikmat, memberi kecerdasan, memberi hati yang tulus, memberi hati yang rela berkorban, dan akan memampukanmu untuk setia sampai akhir. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau untuk melayani Tuhan dalam periode 2020, 2021 dan 2022. Haleluya, haleluya. Amin. Saya persilakan berdiri. Silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu Saudara, inilah mereka yang telah menerima panggilan Tuhan. Mari doakan mereka, dukung mereka. Sampaikanlah setiap saran buat mereka agar mereka setia melayani Tuhan sesuai dengan karunia talenta yang Tuhan berikan. Sesungguhnya mereka tidak mampu, tetapi melalui doa kita, melalui support kita, dorongan kita, mereka akan mampu melayani Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Dan saat ini saya persilakan Ketua Majelis untuk menyerahkan SK. Silakan foto bersama dulu pengurus dan pengurus komisi dan panitia. Mari foto bersama dulu.
saja kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama berkata demikian. Duduk kembali. Mari kita satu hati dalam doa, syafaat, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini atas perkenanan Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan ada waktu di mana kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Membawa doa kami, membawa pergumulan kami secara pribadi, dalam keluarga, pelayanan, bahkan bangsa kami. Karena itu Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang kami telah lewati. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri. Terima kasih untuk banyak hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ajarkan bagi kami untuk kami punya hati hamba yang tetap taat dan setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati usaha pekerjaan kami. Engkau memberkati segala apa yang kami lakukan. Biarkanlah melalui itu semua nama Tuhan disanjung, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ada bergumul dengan keluarga, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan terus beri kekuatan iman, agar suami, istri, anak-anak tetap kuat dalam Tuhan. Orang tua senantiasa dalam perlindungan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, secara khusus buat generasi-generasi kami, sekolah minggu, pemuda remaja, sebagai generasi masa kini yang membawa perubahan, yang berdampak. Tuhan terus tolong mereka. Roh takut akan Tuhan, cinta Tuhan. Mereka semakin rindu akan Engkau Tuhan. Mereka semakin kuat dalam Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini pula kami berdoa Tuhan, bagi pelayanan kami di tahun ini, tahun 2021. Kami tetap meyakini Allah yang akan memimpin, Allah yang akan terus menolong, memberkati hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat. Kami berdoa untuk panitia agape ministry, pengurus komisi, bahkan semua jemaat-Mu, Tuhan memberkati. Agar kami bergandengan tangan, memandang ke depan dan terus melayani Tuhan. Terus berkarya bagi Tuhan, bersaksi bagi Kristus, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat simpatisan. Tuhan terus menolong mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka. Agar mereka tetap setia di dalam Tuhan. Ada jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini dalam keadaan sakit. Apapun penderitaan mereka, apapun pergumulan sakit mereka. Demi nama Yesus ada kesembuhan. Ada kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk pembangunan pastori yang boleh selesai. Terima kasih untuk segala campur tangan Tuhan. Untuk penambahan, untuk pengembangan pelayanan ke depan. Kami tetap menyerahkan dalam tangan-Mu. Tuhan terus campur tangan. Agar pelayanan ke depan semakin baik. Kami merindukan dengan pelayanan yang baik. Kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk menyatukan hati, melangkah dalam misi Tuhan, menjadi saksi Kristus, mewartakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini pula kami berdoa bagi bangsa kami. Berkati bangsa kami, pemerintah kami diberkati. Karuniakan hikmat bijaksana buat mereka, agar mereka menjalankan pemerintahan dengan baik. Mereka boleh memperjuangkan kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat. Secara khusus Tuhan untuk penyaluran vaksin di berbagai provinsi, di berbagai daerah. Tuhan terus menolong, memberkati sehingga setiap masyarakat boleh terlayani. Walaupun dengan berbagai macam perbedaan, berbagai macam hal yang terjadi Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Sehingga setiap masyarakat, setiap kelompok masyarakat boleh tetap terus ada dalam perlindungan Tuhan. Tetap ada dalam kedamaian. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk pelayanan misi di berbagai pelosok tanah air, di berbagai suku,
kami percaya Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberkati. Biar kalau ada pintu-pintu hati yang terbuka untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih banyak keluarga kami yang belum percaya Yesus. Kami percaya Tuhan jamah lawat mereka dengan cara yang ajaib. Melalui hidup kami, melalui orang lain, mereka boleh dimenangkan untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Berkati pengurus komisi dan panitia agape ministry yang telah dilantik hari ini. Tuhan menopang menuntun mereka ke depan agar mereka setia melayani Tuhan. Kami bersyukur, terpujilah Engkau Tuhan. Juga hari ini kami berdoa untuk pembukaan memulainya pelayanan komisi di tahun ini. Kami percaya Allah Tritunggal akan menyertai dan memberkati, akan menopang sehingga ada perubahan-perubahan, ada perkembangan-perkembangan ke depan yang kami saksikan melalui hidup kami. Kami akan melihat, menyaksikan perbuatan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah namamu. Ini doa pengharapan kami, ini seruan kami. Hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami, jemaat bangkit berdiri. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama naikkan satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan di hari ini Tuhan kami sudah memberikan persembahan. Mari Tuhan Engkau memberkati persembahan ini agar boleh dipakai untuk kelebaran kerajaan-Mu, khususnya bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Doa haleluya. Amin. Shalom. Baik, hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang belum tercatat hari ulang tahunnya dapat menghubungi majelis atau hamba Tuhan. Majelis mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat melayani kepada pengurus komisi-komisi dan panitia agape ministry yang telah dilantik hari ini. Tuhan Yesus memampukan dalam menjalankan tugas pelayanan. Berikut, untuk perlengkapan pastori baru dibutuhkan AC 2 unit dan kebutuhan lain dengan estimasi dana sekitar 10 juta. Bagi jemaat yang tergerak untuk mendukung dapat menghubungi pengurus. Ibadah komisi akan dimulai minggu kedua pada bulan Februari. Laporan keuangan untuk sepekan dapat dilihat di halaman 3. Jika ada koreksi bisa menghubungi hamba Tuhan dan pengurus.
Demikian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian El Shaddai, El Shaddai. Berkatnya berlimpah, Esa Kasihnya melimpah, kasihnya berlimpah, Esa kuasanya melimpah, kuasanya melimpah, Esa. Dan mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus yang adalah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kami. Kekasih-kekasih Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia Allah yang akan menyertai kehidupanmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan kiranya memperlengkapi dan meneguhkan engkau, menolong setiap langkah juang kehidupanmu, agar melalui kehidupanmu nama Allah dimuliakan, nama Allah disanjung, ditinggikan. Berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai dan memberkati dari sekarang sampai Maranatha. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, ambil waktu teduh mengucap syukur kepada Tuhan.